Beastmaster, Bab 305 sampai dengan 306. Bab 305 Saluran terenkripsi. Pendekatan yang tidak biasa. Kemarin, saya tidak sempat mengadakan pesta barbeque. Anda benar-benar tidak boleh melewatkannya hari ini. Terlebih lagi, dengan 4 orang dan 2 kelinci, jauh lebih mudah untuk membaginya. Dan sama sekali tidak ada kekhawatiran tentang ketidakadilan. Mereka menikmati sarapan yang lezat. Dan semua orang dalam suasana hati yang baik. Fu Tianguang tampak bersemangat untuk memulai. Ayo kita cari unicorn itu sekarang. Mari kita lihat apa yang mereka pikirkan setelah semalam. Kontrak, hewan peliharaan baru ada di depan Anda. Fu Tianguang tak kuasa menahan godaan. Qiao Bai tersenyum. Mengerti. Unicorn dan kuda poni sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan Qiao Bai dan kelompoknya. Mereka memandang Qiao Bai dan teman-temannya. Sebelum Fu Tianguang sempat bertanya, sang unicorn lalu berbicara, rekan-rekan pionir, kami telah membuat keputusan. Seperti yang Anda semua katakan, ubur-ubur racun kotak adalah musuh alami yang tidak dapat kita atasi. Bahkan para pionir hanya dapat memandangnya dengan kagum. Daripada terus tinggal di sebelahnya, mari kita pindahkan wilayah kita. Dunia manusia, lautan umat manusia, lebih cocok bagi spesies mereka untuk bertahan hidup. Ekspresi sang unicorn tampak begitu tulus. Seolah-olah ia benar-benar menghabiskan malam dengan berpikir mendalam dan berguling-guling di tempat tidur. Namun Qiao Bai tanpa sadar mengangkat alisnya saat melihatnya. Setelah mengetahui wujud asli makhluk luar biasa ini, Fata Morgana laut. Saya memikirkannya. Qiao Bai mengaktifkan keterampilan bakatnya. Lihatlah, Anda akan mengetahui segalanya setelah Anda melihatnya. Hewan peliharaan, Meraj Asteris. Tipe, luar biasa tingkat menengah hingga tinggi asteris. Level, tingkat lanjut 8. Keterampilan, ilusi, hipnosis, kabut neraka, jalur evolusi. Qiao Bai mengangkat sebelah alisnya. Panel ini, sejujurnya, sangat cacat. Mereka praktis mencetak kata-kata itu langsung pada bulu unicorn. Qiao Bai mengklik satu persatu dan mulai memeriksanya secara rinci. Hewan peliharaan, Meraj Asteris terasing. Spesies, transenden tingkat menengah tingkat tinggi asteris menyamar. Level, tingkat lanjut 8. Keterampilan, ilusi, hipnosis, kabut neraka, jalur evolusi, pengasingan. Pandangan Qiao Bai terutama terfokus pada kata ini. Sangat istimewa, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pengasingan, dengan kata lain, makhluk-makhluk luar biasa di hadapannya itu sesungguhnya adalah Fata Morgana yang telah diceritakan kepadanya oleh para malaikat. Namun dengan kondisi, keterasingan, perjumpaan, seperti apa yang akan terjadi? Singkatnya, ini tentang keterasingan. Bagaimana kerang berubah dari bentuk kerang asli yang luar biasa menjadi apa yang mereka sebut kabut. Qiao Bai berpikir dengan ragu. Disayangkan, setelah mempelajari konsep keterasingan, Qiao Bai masih belum bisa memahami apa itu semua. Tatapan mata Qiao Bai tak dapat ditahan lagi dan beralih ke si malaikat. Kebaikan, saya akan menanyakan rincian lebih lanjut ketika saya punya waktu. Saat Qiao Bai sedang mengamati unicorn itu telah menyampaikan maknanya. Saya bersedia meninggalkan tempat ini bersama mereka. Selanjutnya, mari kita bicarakan cara keluar. Kontrak, Fu Tianguang mengelus dagunya. Beberapa ide terlintas di benaknya. Namun, aku hanya bisa tertular satu. Jadi mungkin tidak ada cara untuk tertular yang lain. Jadi kalian bisa bergerak sendiri. Fu Tianguang memandangi unicorn dan kuda poni itu. Lalu menoleh ke kakak laki-lakinya. Kakak, kalau kita bawa mereka ke lipatan luar angkasa, bolehkah kita pergi bersama? Si unicorn dan 2 kuda poni menatap Fu Wensing secara bersamaan. Fu Wensing menopang dagunya dengan tangan. Tampak berpikir, sulit untuk mengatakannya. Tidak ada yang pernah mencobanya sebelumnya. Siapa yang ingin memimpin seluruh ras makhluk luar biasa keluar dari sini? Fu Wensing berkata dengan tenang. Hubungan kita dengan makhluk gaib tidak begitu baik. Fu Tianguang tersedak. Yah, itu tidak sepenuhnya salah. Dalam keadaan normal, hubungan antara manusia dan makhluk gaib pasti tidak akan baik. Manusia waspada terhadap makhluk gaib. Makhluk luar biasa bisa sangat kejam terhadap manusia. Tapi
Tapi bukankah situasi ini sangat berbeda? Kita bisa mencoba, tapi aku tidak bisa menjaminnya. Fu Wensing mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Tapi orang yang kau kontrak pasti bisa keluar. Yang lainnya, sulit untuk mengatakannya. Fu Wensing menggelengkan kepalanya saat berbicara. Fu Tianguang memandang unicorn dan dua kuda poni. Mereka juga mengawasi Fu Tianguang. Suasana canggung samar-samar menyebar melalui kelompok kecil ini. Alasan utamanya adalah, saya menyarankan mereka pindah tadi malam. Mereka merenung hampir sepanjang malam sebelum akhirnya mengambil keputusan. Sekarang mereka bilang rumah ini bukan sesuatu yang bisa Anda tinggali kapan saja Anda mau. Batuk-batuk. Fu Tianguang benar-benar merasa malu. Bukankah itu membuatnya tampak seperti dia punya niat jahat? Sengaja, batuk-batuk. Ya, kalau memang tidak berhasil, perjanjian kita sebelumnya tetap berlaku. Fu Tianguang menyentuh hidungnya dengan canggung, merasa sangat tertekan. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Tidak, tepat saat itu, suara unicorn menyela kata-kata Fu Tianguang. Fu Tianguang, saya pikir, patut dicoba. Sekalipun hasil akhirnya tidak bagus, tidak apa-apa. Kita masih bisa mempertimbangkan kontraknya. Mendengar ini, wajah Fu Tianguang menunjukkan campuran kegembiraan yang hampir tak terpendam dan sedikit rasa bersalah. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Bukankah ini agak tidak adil bagimu? Tetapi, jantungku benar-benar berdebar kencang. Fu Tianguang juga orang baik dan penuh moralitas. Tiba-tiba menyadari dia mendapat sesuatu yang gratis. Fu Tianguang merasa bersalah, karena mereka tidak keberatan. Ayo kita coba saja. Kalau tidak, kamu mungkin akan menyesal. Qiao Bai melangkah maju dan menepuk bahu Fu Tianguang. Tersenyum sambil menyemangati Fu Tianguang untuk mencobanya. Fu Wensing, tentu saja, tampak sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, Lan Fengling melirik ke arah Qiao Bai. Bluebell tidak lupa bahwa mereka berdua memiliki pemikiran yang sama tadi malam. Waspada terhadap unicorn. Apa yang telah terjadi? Sikap Qiao Bai terhadap mereka tiba-tiba berubah sedikit. Bluebell tidak berbicara. Dia hanya menonton dengan tenang. Lan Fengling masih mempercayai Qiao Bai sampai batas tertentu. Mendengarkan kata-kata Qiao Bai, Fu Tianguang merasa itu masuk akal. Dan dia mengangguk, kalau begitu, mari kita coba. Jadi, kata Fu Tianguang sambil menatap unicorn di sampingnya. Apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Bagaimana caranya? Kuku depan unicorn itu bergesekan dengan tanah beberapa kali. Mutiara Fata Morgana, kebaikan. Alis Qiao Bai berkedut sedikit saat mendengar ini. Jika bukan karena penyebutan unicorn, Qiao Bai hampir melupakannya. Qiao Bai berkeliaran di sebagian besar pulau di pagi hari tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Yah, bukan hal yang aneh, tetapi sesuatu yang menyerupai mutiara Fata Morgana. Qiao Bai tidak memikirkannya seperti itu. Siapa yang mengira? Sang unicorn sendiri kembali mengangkat masalah ini. Coba lagi dengan mutiara Fata Morgana. Selama mutiara Fata Morgana dapat dipindahkan, ras kita secara alami juga akan dapat bergerak keluar. Mutiara Fata Morgana terletak di bawah air laut, tepat di tengah pulau ini. Tanpa Qiao Bai dan Fu Tianguang bertanya lagi, sang unicorn dengan cepat menjelaskan semua yang perlu dilakukan. Setelah mengatakan itu, si unicorn dan kedua kuda poni menatap Qiao Bai dan yang lainnya. Qiao Bai, Fu Tianguang masih tampak sedikit linglung, seolah-olah dia belum sepenuhnya memahami situasinya. Jadi, maksudku, kau harus pergi dan membawa mutiara Fata Morgana. Qiao Bai melirik Fu Tianguang, lalu ke unicorn itu. Si unicorn mengangguk kecil, menyetujui perkataan Qiao Bai. Meskipun Fu Tianguang adalah seorang pemuda yang gemar berkelahi, dia memang sedikit kurang cerdas. Namun, dibandingkan dengan Fu Wensing, Fu Tianguang yakin dirinya sedikit lebih pintar. Misalnya, pada saat ini, Fu Tianguang menyadari ada sesuatu yang agak aneh. Tidak bisakah kau membawa mutiara Fata Morgana ke atas? Fu Tianguang menoleh ke arah unicorn itu, berkedip, dan tampak sangat serius. Di bawah laut, sejujurnya, aku tidak punya hewan peliharaan bertipe air. Belum lagi, tidak semua hewan peliharaan air memiliki kemampuan menyelam.
Siapa yang tahu seberapa dalam kita harus menyelam? Bahkan hewan peliharaan akuatik masih dibedakan sebagai makhluk luar biasa air dangkal atau air dalam berdasarkan bentuk aslinya. Yang terakhir umumnya adalah makhluk laut super, yang lebih mampu beradaptasi untuk hidup di tempat-tempat di bawah permukaan laut. Ah, mata unicorn itu terlihat sedikit tidak fokus dan sedikit tidak berdaya. Mutiara Fatamorgana adalah harta karun rakyat kami. Tujuannya adalah perlindungan. Dan itulah sebabnya kami tidak dapat mendekati atau menyentuhnya. Mutiara Fatamorgana akan melindungi kita agar tidak ditemukan oleh ubur-ubur kotak di pulau ini. Fu Tianguang merasa ada sesuatu yang aneh. Qiao Bai dan Lan Fengling saling bertukar pandang. Sudahkah Anda menemukan masalahnya? Kita menemukannya. Kita menemukannya. Itu pasti sudah ditemukan. Tepat saat Qiao Bai dan Lan Fengling berkomunikasi melalui pertukaran pandangan terenkripsi yang hanya mereka berdua yang bisa mengerti, Fu Wensing tiba-tiba menyela dari samping. Fu Wensing, makhluk ini sedang merencanakan sesuatu yang merugikan kita. Qiao Bai dan Lan Fengling terkejut. Kebaikan. Mereka mengira Fu Wensing tidak akan bisa melihat apapun. Tanpa diduga, mereka tidak hanya menyadarinya, tetapi mereka juga tiba-tiba ikut campur dalam percakapan terenkripsi mereka. Blue Wind Chime mencoba menyampaikan sesuatu yang lain kepada Fu Wensing. Fu Wensing, Akeong. Tanda pagar, lonceng biru. Oke, jangan terlalu mengkhawatirkannya. Tetapi apapun yang terjadi, untunglah Fu Wensing, sebagai yang terkuat di antara mereka, menyadari ada sesuatu yang salah. Ini akan meyakinkan mereka tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak apa-apa jika Anda tidak terlalu pintar. Sumber kepercayaan diri Fu Wensing yang terbesar adalah kekuatannya. Tidak seperti Fu Wensing, yang telah menemukan masalah apakah itu intuisi atau pengalaman yang terakumulasi. Fu Tianguang menerima penjelasan unicorn setelah memikirkannya. Itu masuk akal. Nenek moyangmu telah menemukan tempat yang cocok untukmu. Sudah merupakan suatu prestasi bahwa kamu dapat terhindar dari perburuan ubur-ubur kotak. Tidak pantas jika generasi muda selalu memikirkan soal pindah di masa depan, bukan? Fu Tianguang merasa bahwa ide leluhur klan unicorn yang meletakkan mutiara Fatamorgana itu sangat masuk akal. Namun, masalah yang sangat nyata terbentang di hadapannya. Kemampuan berenang saya biasa saja. Tanpa peralatan selam, menyelam sama sekali mustahil bagi saya, kata Fu Tianguang jujur. Baik Wan Cheng, pegunungan Red Mill, maupun Xingcheng bukanlah kota yang dekat dengan sumber air. Wajar saja jika Anda tidak bisa berenang dengan baik. Fu Tianguang menoleh ke arah saudaranya. Setelah ragu-ragu selama 3 detik, Fu Tianguang mengalihkan pandangannya ke Qiao Bai dan Lan Fengling. Jangan tanya kenapa dia tidak meminta bantuan kakak laki-lakinya. Jawabannya adalah sungguh tidak sopan baginya untuk menjadi saudara kandung. Daripada meminta bantuan saudaraku, mungkin lebih dapat diandalkan untuk meminta bantuan Qiao Bai dan Lan Fengling. Nona Lan, Fu Tianguang berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Lan Fengling. Meskipun gagak kecil Qiao Bai sangat kuat, namun Xiao Wu bukanlah karakter tipe air. Jika tidak, Fu Tianguang pasti akan mencari bantuan dari Qiao Bai. Mengenai atribut dan kekuatan hewan peliharaan Qiao Bai lainnya, Fu Tianguang tidak ingin bertanya secara detail. Namun, Fu Tianguang membandingkan situasinya sendiri dengan situasi orang lain. Qiao Bai memang sangat cakap. Itu luar biasa hebatnya. Menurut Fu Tianguang, sekuat atau sehebat apapun Qiao Bai, pasti ada batasnya. Misalnya, selain Xiao Wu, kekuatan hewan peliharaannya yang lain kurang lebih sama. Fu Tianguang membuat penilaian mental. Itu sudah cukup mengagumkan. Fu Tianguang, bagaimanapun juga, adalah tokoh terkemuka di Departemen Tempur tahun pertama Universitas Yulong. Tidak masalah bahwa dia bukan spesialis tempur teratas. Yang penting adalah di antara teman-temannya. Selama dia tidak dibandingkan dengan Qiao Bai, dia juga sangat mengesankan. Singkatnya, setelah beberapa pertimbangan sederhana, Fu Tianguang merasa bahwa Lan Fengling mungkin satu-satunya orang yang dapat membantunya. Bukannya mustahil. Mendengar ini, Lan Fengling dengan lembut mencengkeram ujung rambutnya dan melirik Qiao Bai di sampingnya. Ingin tahu apa maksud Qiao Bai? Haruskah saya setuju atau tidak?
Atau haruskah kita mengungkap unicorn yang berniat jahat itu sekarang juga? Bluebell lebih menyukai yang terakhir. Namun, mereka saat ini berada di sarang orang lain. Dan mungkin ada ubur-ubur kotak yang mengamati mereka dari luar. Beginilah cara menjaga keseimbangan yang rumit. Mereka masih membutuhkan perlindungan mutiara Fatamorgana itu, setidaknya untuk saat ini. Tapi jika dia bisa mendapatkan mutiara Meraj, Bluebell memutar rambutnya 2 kali dengan jari-jarinya. Dia hampir saja setuju. Tidak ada alasan lain selain. Semua itu demi mendapatkan mutiara Fatamorgana. Aku akan pergi, kata Qiao Bai sebelum Lan Fengling sempat menyetujuinya. Hah. Fu Tianguang dan Lan Fengling menatap Qiao Bai bersamaan. Mata mereka dipenuhi kebingungan dan keterkejutan yang sama. Melihat ini, Lan Fengling segera melangkah maju dan berkata, biarkan aku pergi. Aku lebih kuat. Kekuatan siren laut baratku sudah di level ke-6. Turun ke laut untuk mencari sesuatu dan membawanya ke atas akan sangat mudah. Meskipun Bluebell sangat menyukai naga api dan sebagian besar peliharaannya bertipe api, dia bukanlah penjinak binatang yang berspesialisasi pada tipe api. Jadi dia juga memiliki peliharaan bertipe lain. Ada unsur kesalahpahaman dalam masalah kontrak dengan siren laut barat. Namun, di bawah asuhan Blue Wind Chaim yang cermat, West Sea Siren tidaklah lemah. Bab 306 semakin merah muda warnanya, semakin keras pukulannya. Saya punya 2 hewan peliharaan atribut air, satu level 6 dan satu lagi level 5. Kata Qiao Bai sambil tersenyum. Lan Fengling dan Fu Tianguang terdiam sekali lagi. Tidak, mereka berdua menatap Qiao Bai dengan sedikit kecaman atas perilakunya yang keterlaluan. Qiao Bai, kamu sudah tahu itu. Qiao Bai mengatakan ini sambil melihat Lan Fengling. Tidak seperti reuni yang telah lama ditunggu-tunggu dengan Qiao Bai. Lan Fengling telah melihat semua hewan peliharaan Qiao Bai dan memiliki gambaran umum tentang identitas mereka. Oh. Mendengar Qiao Bai berkata begitu, Lan Fengling tiba-tiba tersadar. Kalau kau tidak bilang begitu, aku pasti sudah melupakannya. Itu benar sekali. Bluebell teringat ular putih kecil dan ubur-ubur kecil yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bluebell menyadari sesuatu lagi. Saat pertama kali memasuki ruang lipatan, Qiao Bai melepaskan ubur-ubur kecil. Kemarin saat mereka memanggang kelinci di pulau itu. Namun kemudian, sejak tiba di pulau ini, Blue Wind Chaim hanya melihat hewan peliharaan Qiao Bai sebentar saat sarapan hari ini. Dan ubur-ubur kecil tidak ada di antara mereka. Apakah karena ubur-ubur bayi tidak perlu makan? Tidak. Bluebell tidak berpikir demikian. Dia teringat sekali lagi apa yang dikatakan Qiao Bai kemarin. Bahwa ubur-ubur beracun mengejar mereka. Mungkin karena Qiao Bai. Saat itu, Bluebell tidak terlalu memikirkannya dan tidak menyadari apapun. Tapi sekarang, Qiao Bai tersenyum dan mengangguk pada Lan Fengling. Bluebell membuat ekspresi seperti sedang sakit gigi. Wow, dia merasa kehebatan Qiao Bai tampaknya telah melampaui imajinasinya. Sementara Fu Tianguang masih terkejut. Lan Fengling angkat bicara. Oke, kalau begitu, terserah kamu. Qiao Bai membuat tanda oke. Unicorn dan Poni tidak memberikan pendapat atau saran apapun sepanjang diskusi antara Qiao Bai dan yang lainnya. Saya hanya memperhatikan mereka mendiskusikannya dengan tenang. Setelah Qiao Bai dan yang lainnya membuat keputusan, si unicorn mengedipkan matanya yang besar, berair, dan melamun ke arah Qiao Bai saat dia melihatnya. Seberapa dalam mutiara Fatamorgana itu disimpan? Apakah ada lokasi spesifiknya? Tanya Qiao Bai sambil tersenyum. Nada suaranya cukup serius. Anda telah melihat situasi kami. Situasi saat ini sungguh di luar dugaan kami. Kami tidak membawa peralatan selam apapun. Dan bahkan dengan bantuan hewan peliharaan air, jarak dan waktu menyelam kami tidak akan terlalu jauh. Para pionir, harap tenang. Jarak antara mutiara Fatamorgana dan pulau itu tidak jauh. Begitu Anda mendekati Fatamorgana, bungkus gelembung khusus akan membungkus Anda. Melindungi keselamatan Anda. Qiao Bai mengangguk, kedengarannya cukup bijaksana. Akan tetapi, tidak peduli seberapa penuh perhatiannya pengelolaan mutiara Fatamorgana itu, tidak menghentikan Qiao Bai untuk tetap memandangnya dengan penuh keserakahan. Dan dia sudah bersiap untuk mengubahnya menjadi makanan bagi ubur-ubur kecil itu. Dipimpin oleh unicorn,
Kelompok itu tiba di pusat pulau. Saya jadi bertanya-tanya apakah ini untuk memudahkan penyelaman. Ada danau kecil di sini. Di lingkungan laut. Ini akan dianggap sebagai pulau kecil di laut. Qiao Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Hati-hati, Lan Fengling. Tidak menyadari bahwa perhatian Qiao Bai sudah melayang jauh. Masih dengan hati-hati mengingatkannya. Menurutku, unicorn bukanlah hal yang baik. Blue Wind Chime tampaknya masih ingin menggantikan Qiao Bai dan menggantikannya. Qiao Bai melambaikan tangannya. Tidak. Dia sungguh punya rencana. Percayalah. Tatapan Blue Wind Chime dan Qiao Bai bertemu. Dan saluran terenkripsi diaktifkan lagi. Pada akhirnya, Blue Wind Chime menyetujui apa yang ingin dilakukan Qiao Bai. Percayalah padaku. Qiao Bai tersenyum dan melepaskan ular putih kecil itu. Tetapi tidak melepaskan hewan peliharaan lainnya. Karena tidak menyadari bahwa Qiao Bai memiliki hewan peliharaan unicorn dengan atribut air, mereka gagal menyadari masalahnya. Fu Tianguang, yang proses berpikirnya sama sekali tidak sinkron dengan Qiao Bai dan yang lainnya, akhirnya menyadari pada saat ini bahwa ada sesuatu yang tampak sedikit aneh. Bukankah seharusnya Qiao Bai juga memiliki hewan peliharaan atribut air? Mengapa tidak merilisnya semua sekaligus? Lan Fengling melirik Fu Tianguang dan memberinya tatapan peringatan. Diam, mengerti. Fu Tianguang, saya tidak begitu memahaminya. Namun, Fu Tianguang memilih untuk tutup mulut. Kebaikan, karena tidak ada yang dapat kulakukan untuk membantu. Sebaiknya aku tidak membuat masalah lagi. Melihat Qiao Bai meletakkan ranselnya di tanah, menanggalkan pakaian dan sepatu tambahannya, meninggalkannya hanya dengan kemeja ketat. Dengan ular putih kecil melilit pinggangnya, dia melompat turun. Fu Tianguang tidak dapat menahan diri untuk tidak melamun. Dilihat dari ekspresi Qiao Bai dan Lan Fengling, tampaknya mereka sedang waspada terhadap sesuatu. Namun apalagi yang bisa mereka waspadai? Tatapan mata Fu Tianguang tanpa sadar tertuju pada unicorn yang tak jauh darinya. Unicorn, tenang, cantik dalam kesendirian. Sang unicorn berbaring dengan tenang di atas rumput, menatap tajam ke arah air yang tenang, pemandangan yang menghadirkan rasa ketenangan khusus. Fu Tianguang, meragukan unicorn, meragukan diri sendiri, meragukan kehidupan. Tapi jangan tanya, pertanyaannya adalah selalu tentang tidak meragukan Qiao Bai. Melihat keadaan Fu Tianguang yang kebingungan, Lan Fengling dalam hati mendecak lidahnya beberapa kali. Cek, saya dapat mengerti apa yang dikatakan Qiao Bai sebelumnya. Kalau saja aku benar-benar membicarakannya dengan Fu Tianguang sebelumnya, desah. Tampaknya Qiao Bai adalah satu-satunya teman yang dapat diandalkannya. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam dan terjun ke air laut. Situasinya sedikit lebih baik dari yang dibayangkan Qiao Bai. Samar-samar, Qiao Bai melihat bayangan gelap di dasar laut. Jarak, Qiao Bai menyipitkan matanya. Karena berada di bawah air, estimasi visualnya tidak terlalu akurat, dan penglihatan Qiao Bai juga agak terpengaruh. Qiao Bai menarik napas beberapa kali. Lalu tusukan yang kuat, mereka langsung menyerang sosok gelap itu. Dia hampir kehilangan akal sehatnya, tetapi masih ada jarak kebayangan. Qiao Bai dengan tegas memanggil hewan peliharaannya, ular putih kecil dan ubur-ubur kecil. Polo air, tiup gelembung. Ini membantu meringankan sebagian stres Qiao Bai. Ular putih kecil itu melilitkan ekornya erat di pinggang Qiao Bai. Sementara ubur-ubur kecil itu mengayunkan tentakelnya yang panjang dan melilit erat di sekitar Qiao Bai. Lalu kita semua mengerahkan kekuatan kita bersama-sama. Dia melemparkan Qiao Bai ke tempat yang gelap dan remang-remang itu. Qiao Bai, sesaat sebelum mendekati bayangan, kilatan lain muncul di depan mata Qiao Bai. Gelembung merah muda khusus menyelimuti Qiao Bai. Dan kemudian Qiao Bai merasa seolah-olah ia telah mengalami pelipatan dan persilangan spasial lainnya. Dan seluruh tubuhnya muncul di ruang yang sama sekali berbeda. Ini benar-benar, kaki Qiao Bai tidak menjejak tanah dengan kuat. Namun gelembung-gelembung merah muda yang menyelimuti dirinya dan kedua hewan peliharaannya membawa mereka ke suatu tempat yang seluruhnya berwarna merah muda. Seperti berada di laut, tetapi tidak sepenuhnya. Qiao Bai mengusap dahinya. Aku tahu orang-orang itu punya niat jahat. Saat Qiao Bai melintasi ruang sensorik itu, banyak gambaran muncul dalam benaknya.
Rasanya seperti sebuah paket cerita besar yang dipadatkan telah dijejalkan ke dalam pikiran Qiao Bai sekaligus, membuat Qiao Bai merasa pusing dan kehilangan arah untuk beberapa saat. Memikirkan, saya tidak dapat memikirkan apapun. Untungnya, Qiao Bai sudah terbiasa berpikir banyak dan dengan cepat dan berhasil menerima serta menguraikan isi file terkompresi tersebut. Fata Morgana Laut, ubur-ubur racun kotak, mutiara Fata Morgana, dan keterasingan. Qiao Bai mendecak lidahnya karena terkejut, tidak pernah menyangka akan menemui hal seperti ini. Tatapannya saat memandang ruang fantastis yang dipenuhi senjata merah muda itu berangsur-angsur menjadi aneh. Ubur-ubur kecil. Qiao Bai melambaikan tangan ke arah ubur-ubur kecil itu. Seekor ubur-ubur kecil, seukuran bola basket, berenang mendekati Qiao Bai, sambil melambaikan tentakelnya yang panjang. Ubur-ubur kecil itu mengeluarkan suara bingung. Tentakelnya juga melengkung membentuk tanda tanya. Apa yang salah dengan penjinak binatang? Ubur-ubur kecil itu bingung. Apakah ada intuisi yang membuatmu tertarik? Tanya Qiao Bai sambil tersenyum pada ubur-ubur kecil itu. Ubur-ubur kecil itu bergoyang beberapa kali, lalu menggoyangkan tentakelnya. Wumu, ya, saya bingung. Qiao Bai, mari kita ikuti intuisi kita. Sambil berbicara, Qiao Bai melangkah mundur dan menyerahkan kursi depan kepada ubur-ubur kecil. Jelaslah mereka membiarkan ubur-ubur kecil itu memimpin jalan. Ubur-ubur kecil itu menggoyangkan tentakelnya lagi, tampak agak khawatir. Namun melihat kepercayaan Qiao Bai, ubur-ubur kecil itu tetap mengambil tindakan. Bergegas, ayo ayo ayo, meskipun belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Ubur-ubur kecil itu tampaknya tahu persis cara bernavigasi di tengah kabut, menerjang apapun yang ada di jalurnya tanpa pernah berhenti. Lalu, ruang tanpa kabut merah muda muncul di depan Qiao Bai dan yang lainnya. Itu pasti mutiara Fata Morgana. Qiao Bai melihat manik merah muda lembut itu, seukuran ubur-ubur kecil, bulat, dan berkilau sekilas. Mutiara Fata Morgana. Qiao Bai langsung mencocokkan benda ini dengan apa yang sedang dicarinya. Saat ubur-ubur kecil itu melihat mutiara Fata Morgana, kedelapan tentakelnya langsung berdiri tegak seolah-olah tersengat listrik. Ini juga merupakan cara ubur-ubur mengekspresikan emosinya. Qiao Bai menyenggol ubur-ubur kecil itu. Silakan, lakukan apapun yang kau mau. Apa? Mengambil kembali mutiara Fata Morgana. Saya minta maaf. Qiao Bai tidak pernah bermaksud melakukan itu sejak awal. Mengenai apakah unicorn di atas akan menemukan petunjuk apapun. Mendesah, orang-orang pada dasarnya mencoba membunuh mereka. Dan Qiao Bai menyadari bahwa dia bukanlah tipe orang seperti itu. Dan pertukaran pandangan sebelum mereka turun. Kebaikan, baik Lan Fengling maupun Fu Wenxing cukup waspada terhadap unicorn. Paling-paling, Fu Tianguang hanya sedikit mengkhawatirkan. Seharusnya itu bukan masalah besar. Pada saat yang sama, Qiao Bai juga sedikit lega karena dialah yang turun. Jika tidak, mereka akan benar-benar menderita kerugian besar di ruang lipatan kecil ini. Ini adalah pemandangan yang benar-benar tidak ingin saya lihat. Mendengar kata-kata Qiao Bai, ubur-ubur kecil itu akhirnya tampak berhenti ragu. Tanpa ragu, ia melayang menuju mutiara Fata Morgana. Qiao Bai hanya menyaksikan kecepatan seperti itu saat ubur-ubur kecil mencari makanan. Meskipun pemandangan di hadapan mereka tidak jauh berbeda dengan mencari makanan untuk ubur-ubur kecil. Saat ubur-ubur kecil itu mendekati mutiara Fata Morgana, mutiara Fata Morgana itu tampak sangat gembira. Asap merah muda keemasan mengepul dari segala arah, lalu dimakan habis oleh ubur-ubur kecil itu. Tak tersisa sedikit pun. Melahap, terus melahap. Kami menyambut semua pendatang. Tidak peduli seberapa banyak asap merah muda keemasan yang disemburkan Fata Morgana, ubur-ubur kecil itu dapat menelannya semuanya. Saat melahap asap merah muda keemasan, ubur-ubur kecil itu mengalami perubahan yang signifikan. Ubur-ubur kecil aslinya adalah lendir berwarna putih kebiruan dengan tekstur mirip bola air. Setelah menyerap energi makhluk mitos tersebut, tentakel ubur-ubur kecil itu berubah menjadi warna-warni terang bagaikan permata, sedangkan warna utamanya tetap biru kehijauan pucat. Namun, setelah terus-menerus mengonsumsi kabut merah muda keemasan ini,
Warna ubur-ubur kecil itu juga berubah menjadi merah muda keemasan. Topi ubur-ubur yang terang, transparan, dan berwarna merah muda keemasan. Tentakel transparan berwarna-warni yang menyerupai batu permata. Ia juga memiliki pola seperti bunga berwarna emas samar pada tubuhnya. Qiao Bai, dia memiliki hati yang sangat kekanak-kanakan. Jika dia seorang wanita, dia pasti akan terpesona oleh keindahan ubur-ubur sekecil itu. Tetapi, Qiao Bai mengusap pipinya, bersumpah bahwa dia tidak menunjukkan rasa jijik. Tidak masalah, semakin merah muda warnanya, semakin keras pukulannya. Qiao Bai mengangguk, ini hukum yang tak bisa diubah. Fu Tianguang tidak dapat memahaminya. Fu Tianguang mendekati kakaknya, membuka mulutnya seolah ingin menanyakan sesuatu. Tetapi setelah berpikir lama, Fu Tianguang terkejut karena dia tidak tahu harus mulai bertanya dari mana. Fu Tianguang, bagaimana ini bisa terjadi? Saudaraku, setelah keterkejutan awal, Fu Tianguang pulih dan memutuskan untuk berbicara lagi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tepat saat itu, sang unicorn, yang tadinya tergeletak di tanah, tiba-tiba berdiri. Lonceng biru, Fu Wensing. Fu Wensing mengulurkan tangan dan menarik Fu Tianguang yang kebingungan ke belakangnya. Kain triko vol, merah cerah, hijau kecil, naga api Yeager, penunggang naga tahun cahaya, dan Spring Fin Velvet mengepung ketiga orang itu. Lightyear Dragon Reader dan Spring Fin Velvet keduanya menatap Beastmaster mereka dengan pandangan meremehkan. Penjinak binatang macam apa ini? Saya bahkan tidak dapat mengingat nama mereka. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Fakta bahwa penjinak binatang tidak bisa diandalkan bukanlah hal baru. Meskipun sebelumnya mereka tidak terbiasa, sekarang mereka sudah sangat terbiasa. Mau bagaimana lagi? Kita jalani saja. 2 hewan peliharaan tingkat ke-8 dan 1 hewan peliharaan tingkat ke-9 melindungi 3 orang di belakang mereka, dengan waspada menatap unicorn itu. Mata unicorn yang tadinya indah, kini menampakkan kebencian. Mustahil. Bagaimana mungkin? Mutiara Fatamorgana terlihat jelas. Altar terlihat jelas. Tidak bisa mendekat. Tidak bisa mendekat. Mendekat akan. Bluebell menyadari ada yang tidak beres. Lalu mengerutkan kening dan memelototi unicorn itu. Hah? Apa yang ingin kau katakan? Altar apa? Bukankah kita sepakat bahwa kita hanya akan mengambil mutiara Fatamorgana? Apa yang kau sembunyikan dari kami? Pada akhirnya, suara Bluebell dapat digambarkan sebagai suara yang marah, penuh kebencian.